warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masai Sauda Monika. Saya dari Universitas Bina Dharma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Saya dari kelas SI 51. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keamanan informasi studi kasus pada Bank BCA, mata kuliah IT Security. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Mengenai sistem keamanan informasi studi kasus Bank BCA. Yang akan kita bahas ada latar belakang, studi kasus, analisis kasus, solusi dan saran. Latar belakang. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Apabila mengganggu performansi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Makalah ini dibuat agar dapat memberikan gambaran informasi tentang keamanan sistem informasi. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi, maka dari itu informasi seringkali hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Sebagai contoh, banyak informasi dalam sebuah perusahaan yang hanya diperbolehkan diketahui oleh orang-orang tertentu di dalam perusahaan tersebut. Misalnya informasi tentang produk yang sedang dalam tahap development, dalam tahap pembuatan, source code yang dibuat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Untuk itu, keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin. Jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat. Ini salah satu alasan perusahaan mulai berbondong-bondong membuat LAN untuk sistem informasinya dan menghubungkan LAN tersebut ke internet. Terhubungnya LAN atau komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan, security hole, yang tadinya ditutupi dengan mekanisme secara fisik. Ini sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan, kenyamanan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit untuk mengakses informasi. Studi kasusnya. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga bukan salah satu karyawan media online, dan juga merupakan salah satu karyawan media online di satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website www.clickbca.com. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA www.clickbca.com. Seperti contoh berikut.
orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Stephen Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Stephen ini disebut sebagai hacking. Stephen dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Stephen hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking Bank BCA. Disebut white hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun tindakan yang dilakukan oleh Stephen juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Hal-hal yang dilakukan Stephen antara lain scans, sniffer, dan password crackers. Karena perkara ini, kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya dan pemalsuan situs internet banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata. Melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Yang ketiga, analisis kasus. Jadi dapat dikatakan apa yang dilakukan Stephen secara etik tidak benar, karena tindakan yang dilakukan Stephen mengganggu privasi pihak lain dengan hanya bermodalkan keingintahuan dan uang sejumlah kira-kira $20 guna membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet bank banking BCA palsu, serta pemalsuan situs internet banking BCA, dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun juga menimbulkan sisi positifnya, di mana pihak perbankan dapat belajar dari kasus tersebut. Analisis kasus ini menggunakan metode SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama, strength, mencerminkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau produk. Dalam status Bank BCA tersebut, salah satu keunggulan adalah Bank BCA merupakan salah satu perbankan yang sangat banyak digunakan oleh nasabah di Indonesia. Sudah banyak dikenal dibanding bank lainnya. Produk. Dalam kasus Bank BCA, kelemahan yang mereka miliki adalah
kurang amannya sistem informasi manajemen yang mereka miliki, sehingga dapat disalahgunakan dalam kasus cybercrime. Kasus tersebut sangat merugikan bagi para nasabah yang kurang teliti dalam membedakan internet banking yang benar-benar asli milik Bank BCA atau merupakan hasil cybercrime. Yang ketiga, opportunities, mencerminkan peluang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau produk. Dalam kasus Bank BCA, peluangnya sebenarnya adalah pada internet bankingnya, karena pada kepraktisan sehingga internet banking benar-benar sangat membantu para nasabah. Namun, peluang tersebut harus diikuti keamanan manajemen yang baik agar tidak terjadi kasus seperti di atas. Yang keempat, threats, mencerminkan ancaman potensial yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau produk. Dalam kasus Bank BCA tersebut, ancaman cybercrime mampu merusak citra Bank BCA dalam dunia internet banking. Nasabah bisa jadi tidak akan percaya lagi pada sistem keamanan informasi yang ada pada Bank BCA. Apabila tidak dibenahi, nasabah akan semakin berkurang atau menghindar. Solusi dan saran. Solusi yang pertama, perlu adanya cyber law dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Solusi yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Solusi yang ketiga, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, pengguna user ID dan password. Harus ada penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Saran. Berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat elektronik dalam hukum. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem keamanan informasi studi kasus pada Bank BCA. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.